Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam serial dokumenter sejarah keislaman yang membedah sisi-sisi gelap, terang, dan kontroversial dalam perjalanan umat. Pada episode kali ini, kita akan menguak sebuah babak penting, namun sering tersembunyi dari sejarah Islam. Kemunculan kelompok gulat, sekte-sekte ekstrem yang memuja Sayyidina Ali hingga ke titik pengultusan, bahkan divinisasi. Siapa mereka? Bagaimana awal mula pemikiran mereka muncul? Apakah ini sekadar ekspresi cinta berlebihan atau bentuk penyimpangan serius terhadap inti ajaran tauhid? Kita akan menelusuri akar sejarahnya dari zaman pasca wafatnya Nabi Muhammad, menyelami pengaruh Abdullah bin Saba, menelusuri sekte-sekte gulat seperti Sabaiyah, Nusairiyah, hingga jejaknya yang masih hidup hingga hari ini dalam bentuk ajaran esoterik yang memuja sosok Ali sebagai cahaya ilahi. Ini adalah kisah tentang keyakinan yang melampaui batas, tentang percampuran antara politik, akidah, dan mistik yang bahkan ditolak oleh mayoritas Sunni dan Syiah Imamiyah sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka lembaran yang mungkin selama ini tersembunyi dari sejarah besar Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, gelombang besar perubahan menyapu seluruh jazirah Arab. Kepemimpinan umat Islam berpindah kepada para sahabat terpilih, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Di antara keempatnya, Ali menempati posisi yang sangat istimewa di mata umat. Ia bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga sepupu Nabi, suami dari Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, serta ayah dari Hasan dan Husain, dua cucu yang dipeluk dan dicium oleh Nabi sendiri. Ali dikenal sebagai lautan ilmu, keberanian, dan spiritualitas. Dalam khazanah keislaman, Ali sering digambarkan sebagai orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, pemilik pedang yang menebas dalam kebenaran, dan pemilik lidah yang memancarkan hikmah. Tak heran, banyak umat Islam memandangnya bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai simbol kesempurnaan akhlak. Namun, sejarah tidak hanya mencatat pujian, ia juga mencatat penyimpangan. Di tengah cinta yang meluap-luap terhadap Ali, muncul satu garis tipis yang dilanggar oleh sebagian orang. Batas antara kekaguman dan ketuhanan. Sebagian kelompok yang mengatasnamakan cinta kepada Ali justru membawa pemahaman yang berbahaya. Mereka meyakini bahwa Ali bukan manusia biasa, bahwa dalam dirinya terdapat unsur ilahiyah yang membuatnya layak disembah. Pandangan ini lahir tidak dalam ruang hampa. Ia muncul di tengah gejolak politik, perebutan kekuasaan, dan upaya sebagian pihak untuk melegitimasi otoritas keagamaan melalui kultus terhadap sosok suci. Cinta kepada Ali dimanipulasi menjadi senjata ideologis, hingga lahirlah kelompok-kelompok yang menempatkannya di atas kenabian, bahkan sejajar dengan Tuhan. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah gulat dari bahasa Arab gala yang berarti melampaui batas. Para ulama menamai kelompok ini sebagai gulat Syiah, yaitu mereka yang tidak sekadar meyakini keutamaan Ali, tetapi menuhankannya. Mereka meyakini bahwa Ali memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ia mengetahui yang gaib, mengatur alam, bahkan ada yang menyebutnya sebagai penjelmaan Tuhan di dunia. Dalam peta ideologi Islam, kelompok ini adalah kelompok ekstrim yang keluar dari kerangka tauhid murni. Mereka menggabungkan antara ajaran Islam, pengaruh gnostik, dan elemen-elemen filsafat timur kuno, sehingga menghasilkan sistem kepercayaan yang sangat jauh dari ajaran Rasulullah. Mereka menyusun mitologi sendiri tentang Ali, memutarnya dalam bentuk cerita-cerita rahasia yang hanya diajarkan kepada kalangan dalam. Banyak sejarawan meyakini bahwa kemunculan gulat tidak hanya dilandasi kekaguman spiritual, tetapi juga sebagai bentuk protes politik dan sosial
terhadap sistem kekhalifahan. Mereka merasa bahwa hak Ali sebagai pemimpin telah direbut oleh khalifah sebelumnya. Kekecewaan ini kemudian berkembang menjadi ideologi, dan dari ideologi menjelma menjadi doktrin keagamaan. Dengan menjadikan Ali sebagai pusat alam semesta, mereka berusaha membangun struktur kepercayaan baru yang menyimpang dari Islam mainstream. Dalam narasi mereka, Ali bukan hanya imam, tetapi al-haq, kebenaran mutlak yang tidak bisa disangkal. Mereka menciptakan ritual, doa, bahkan syahadat baru yang memasukkan nama Ali sebagai unsur ketuhanan. Namun, yang lebih mencemaskan adalah bagaimana ideologi ini menyebar secara diam-diam ke berbagai penjuru dunia Islam. Ia menjalar bagaikan arus bawah tanah. Kadang tersembunyi dalam pujian-pujian, kadang dalam syair, kadang pula dalam pengajian yang ditutup rapat. Tidak semua orang sadar bahwa apa yang mereka ikuti telah menjauh dari ajaran Rasul. Di beberapa wilayah seperti Kufah, Basrah, dan kemudian ke wilayah Persia dan Levan, ajaran ini mendapat tempat di kalangan masyarakat yang haus akan simbolisme dan mistik. Mereka menjadikan Ali sebagai representasi Tuhan yang paling dekat, sebagai cahaya ilahi, nur ilahi, yang lebih dulu diciptakan bahkan sebelum Nabi Adam. Keyakinan ini berkembang pesat, terutama di kalangan yang menyukai filsafat, tasawuf ekstrim, dan ajaran-ajaran rahasia. Sementara itu, para ulama dari berbagai mazhab Islam, baik Sunni maupun Syiah moderat, berusaha keras membendung arus penyimpangan ini. Mereka menulis kitab-kitab bantahan, mengeluarkan fatwa, dan menyeru kepada umat agar tidak berlebihan dalam mencintai manusia manapun, termasuk Ali. Imam Ali sendiri telah mengingatkan, "Dua golongan akan binasa karena aku, yang mencintaiku secara berlebihan dan yang membenciku dengan kebencian yang membara." Pesan itu menjadi peringatan keras dari Ali agar umat tidak jatuh kepada dua ekstrem, ghulu dan kebencian. Namun, sebagian umat tetap tergoda untuk menciptakan Tuhan dari manusia karena mereka lebih mudah mengidolakan sesuatu yang terlihat daripada menyembah yang gaib. Mereka ingin Tuhan yang bisa disentuh, didengar, dan diberi bentuk, dan mereka menemukannya pada sosok Ali bin Abi Thalib. Ironisnya, mereka yang menuhankan Ali justru menghina ketauhidan yang selama ini dijaga oleh Ali sendiri. Ali adalah pembela tauhid sejati. Ia berperang demi menegakkan Islam, bukan demi disembah. Ia mengajar umat untuk mencintai Allah, bukan dirinya. Ia tidak pernah menerima pemujaan. Justru ketika ada yang menyebut dirinya sebagai Tuhan, Ali memerintahkan mereka dihukum karena telah keluar dari Islam. Maka, kecintaan yang sejati kepada Ali bukanlah dengan menuhankannya, melainkan mengikuti jejaknya dalam beribadah kepada Allah, dalam keadilan, dalam keberanian, dan dalam keteguhan menegakkan tauhid. Sejarah mencatat bahwa cinta yang tidak dikendalikan oleh ilmu dan akidah bisa menjadi malapetaka. Dan kisah para pemuja Ali adalah bukti nyata bahwa cinta tanpa kendali bisa menjelma menjadi bentuk syirik paling halus, menyembah manusia atas nama cinta. Dalam lembar sejarah Islam yang penuh dinamika, terdapat satu sosok yang namanya mencuat sebagai pionir penyimpangan paling ekstrim dalam sejarah awal umat Islam, Abdullah bin Saba. Ia dikenal sebagai seorang Yahudi dari Yaman yang kemudian berpura-pura masuk Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun, di balik pengakuan syahadatnya, tersembunyi motif politik, ideologis, dan subversif yang kelak akan mengguncang kesatuan umat. Abdullah bin Saba tidak datang sebagai murid yang mencari kebenaran, tetapi sebagai arsitek kekacauan yang menyusupkan racun pemikiran secara perlahan ke dalam masyarakat Muslim. Ia tidak menyerang Islam dari luar, melainkan dari dalam, menyusup melalui jalur spiritual dan cinta kepada Ahlul Bait, terutama kepada Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Saba menyusun doktrin yang sangat berani. Ia mengajarkan bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Ali sebagai khalifah secara langsung melalui wasiat ilahi. Ketika umat memilih Abu Bakar,
Umar, dan Utsman sebagai khalifah, menurutnya itu adalah bentuk perampasan hak spiritual dan politik dari Ali. Dengan membawa semangat pembelaan terhadap hak Ali yang dirampas, ia menanamkan bibit pemberontakan terhadap struktur kekhalifahan yang sah. Tetapi lebih dari itu, ia tidak berhenti pada isu politik. Ia menyisipkan paham metafisis baru, bahwa Ali bukan hanya pemimpin umat, tetapi juga memiliki unsur ketuhanan. Inilah titik awal dari doktrin Ghulu, yakni pengkultusan Ali hingga ke derajat Tuhan. Dalam kitab Tarikh At-Tabari, disebutkan bahwa Abdullah bin Saba adalah penggerak utama fitnah yang menyebabkan gejolak politik di akhir masa pemerintahan Utsman. Ia menghasut orang-orang Kufah, Basrah, dan Mesir dengan menyebarkan isu bahwa kekuasaan telah diambil dari jalurnya yang suci. Dalam Al-Milal wa An-Nihal, karya Al-Syahristani, sosok ini digambarkan sebagai pendiri gerakan yang kelak melahirkan kelompok-kelompok sesat dalam tubuh Syiah. Ia mencampurkan ajaran-ajaran Yahudi seperti ide mesianisme dan reinkarnasi ruh dengan struktur spiritual Islam. Melalui penafsiran liar, ia menciptakan narasi bahwa Ali akan kembali sebagai Imam Mahdi yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, mirip dengan konsep Mesiah dalam agama Yahudi. Klaim-klaim Abdullah bin Saba bukan sekadar wacana pinggiran, melainkan memiliki dampak nyata. Ia menarik pengikut dari kalangan orang-orang yang kecewa dengan pemerintahan saat itu, dan dari mereka yang memiliki kecintaan mendalam kepada Ali. Ia memanfaatkan rasa cinta itu sebagai celah untuk menyisipkan ajaran sesatnya. Ia mengklaim bahwa Ali tidak akan pernah mati karena ia adalah manifestasi Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin mati. Menurut pengikutnya, Ali hanya gaib atau disembunyikan oleh Allah, dan suatu saat akan muncul kembali sebagai pemimpin akhir zaman. Ide ini kelak menjadi fondasi doktrin Raj'ah, kembalinya imam gaib, dalam sebagian sekte ekstrem Syiah. Namun, pandangan tentang Abdullah bin Saba bukan tanpa kontroversi. Sejumlah sejarawan Syiah kontemporer berusaha meragukan eksistensi tokoh ini, atau setidaknya mengecilkan perannya. Mereka berpendapat bahwa tokoh ini mungkin dibesar-besarkan oleh ulama Ahlus Sunnah untuk mendiskreditkan Syiah secara umum. Meskipun demikian, sejumlah literatur klasik Syiah seperti Rijal Al-Kashfi tetap mencatat keberadaannya, dan sebagian imam Syiah bahkan menyebut nama Abdullah bin Saba dengan cercaan. Artinya, dalam beberapa lapisan tradisi, keberadaannya tetap diakui, meskipun pemahamannya menjadi perdebatan hingga kini. Yang menarik dari Abdullah bin Saba bukan hanya ajarannya, tapi juga strategi penyebarannya. Ia tidak tampil sebagai pemberontak frontal, melainkan sebagai guru spiritual yang menawarkan rahasia-rahasia ilahiyah kepada para pencari kebenaran. Ia memikat orang dengan membisikkan bahwa tidak semua ilmu bisa diajarkan secara terbuka, dan bahwa Ali menyimpan rahasia ketuhanan yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Dengan membangun atmosfer mistik dan eksklusif, ia menumbuhkan kesetiaan buta. Ia menciptakan kultus, bukan sekadar pemikiran, dan menjadikan Ali sebagai objek ibadah rahasia. Para pengikutnya bahkan disebut memuliakan Ali dalam doa-doa mereka, dengan lafaz-lafaz yang tak ditemukan dalam ajaran Nabi. Ali bin Abi Thalib sendiri menolak semua bentuk kultus terhadap dirinya. Dalam banyak riwayat, ia mengutuk orang-orang yang mengangkatnya ke derajat Tuhan. Bahkan, seperti yang akan dibahas pada poin selanjutnya, ia memerintahkan hukuman keras terhadap mereka yang menyebutnya sebagai Tuhan. Tapi Abdullah bin Saba tetap bersikeras. Ia menyatakan bahwa Ali terlalu bijak untuk mengakui ketuhanannya secara terang-terangan, dan bahwa penolakan Ali hanyalah strategi menyembunyikan kebenaran dari orang-orang awam. Disinilah manipulasi terbesar itu terjadi, ketika penolakan Ali dianggap sebagai konfirmasi oleh para pengikut sesatnya. Dalam beberapa dekade setelah kematian Abdullah bin Saba, ajaran-ajarannya diwariskan secara turun-temurun. Ia menjadi semacam nabi bayangan bagi kelompok-kelompok gulat,
Para pemimpinnya menyusun tafsir-tafsir baru, menulis buku-buku tersembunyi, dan menyebarkan paham bahwa hanya mereka yang mengetahui rahasia Ali yang akan masuk surga. Mereka membuat sistem kepercayaan baru di dalam Islam dengan imam sebagai poros ilahi dan menyingkirkan siapapun yang menolak pandangan mereka sebagai kafir atau musuh Tuhan. Maka lahirlah sekte-sekte ekstrem seperti Sabaiyah, Nusairiyah, dan Khattabiyah yang semuanya menelusuri akar mereka kepada Abdullah bin Saba. Dampak dari ajaran ini bukan hanya teologis, tapi juga politik. Para khalifah setelah Ali harus menghadapi kerusuhan demi kerusuhan yang dipicu oleh kelompok-kelompok gulat. Mereka memecah belah umat, menebar fitnah, dan menimbulkan kekacauan yang memalukan nama Islam di hadapan musuh-musuhnya. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana nama Ali digunakan sebagai tameng untuk membenarkan kesesatan mereka. Padahal Ali adalah pembela wahyu, pelindung kebenaran, dan simbol tauhid murni. Ketika sebagian orang menyebutnya sebagai Tuhan, sesungguhnya mereka telah menusuk ajaran yang paling dijaganya seumur hidup, La ilaha illallah. Ideologi sesat seringkali lahir bukan dari kebencian, tetapi dari cinta yang salah arah. Abdullah bin Saba mungkin mencintai Ali, atau mungkin sekadar memanipulasi cinta umat kepada Ali. Tapi yang jelas, dari mulut dan ajarannya, lahirlah salah satu penyimpangan paling berbahaya dalam sejarah Islam. Dan hingga kini, bayang-bayang ajarannya masih hidup dalam bentuk yang berbeda-beda. Ia tidak selalu bernama Abdullah bin Saba, tapi muncul dalam wajah siapapun yang ingin menjadikan manusia sebagai Tuhan, bahkan jika manusia itu adalah Ali bin Abi Thalib sekalipun. Kelompok-kelompok gulat, yakni golongan ekstrim dalam ranah Syiah, telah menimbulkan kehebohan teologis sejak masa awal Islam. Kata gulat berasal dari akar kata Arab ghala yang berarti melampaui batas. Mereka disebut demikian karena telah melampaui batas dalam mencintai atau memuliakan figur-figur tertentu, khususnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hingga menempatkan beliau pada derajat keilahian. Ini bukan sekadar pengkultusan biasa, melainkan suatu bentuk teologi sesat yang mengaburkan batas antara makhluk dan khalik. Inti dari ajaran gulat adalah klaim bahwa Ali bukan sekadar khalifah atau imam, melainkan manifestasi Tuhan itu sendiri di dunia. Salah satu keyakinan yang dianut kelompok gulat adalah bahwa Ali adalah manifestasi Tuhan dalam bentuk manusia. Mereka percaya bahwa Allah telah menjelma dalam diri Ali sebagaimana kaum Kristen memandang Yesus sebagai inkarnasi Tuhan. Dalam pandangan ini, Ali tidak hanya sebagai hamba pilihan Allah atau pewaris Nabi, tetapi menjadi personifikasi dari sifat-sifat ilahi, bahkan dipuja sebagai Tuhan itu sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan akidah tauhid dalam Islam yang menolak segala bentuk penyerupaan Allah dengan makhluknya, tasbih maupun penjelmaan, tajasum. Mereka juga mengklaim bahwa Ali tidak pernah mati. Dalam keyakinan mereka, kematian Ali hanyalah ilusi. Yang terjadi hanyalah penghilangan sementara, ghaibah, dan ia akan kembali di akhir zaman sebagai sosok Mahdi yang akan menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Ide ini berkembang pesat di kalangan kelompok gulat dan menjadi fondasi teologis beberapa sekte Syiah ekstrem seperti Nusairiyah dan Sabaiyah. Konsep ini dipengaruhi oleh ide-ide eskatologis dari tradisi Yahudi dan Kristen yang menyebut tentang kedatangan kembali seorang tokoh agung. Selain itu, kelompok gulat mengaitkan Ali dengan kekuatan-kekuatan ilahiyah seperti kemampuan mengetahui hal-hal gaib, menciptakan makhluk, mengatur takdir, hingga mengontrol langit dan bumi. Mereka menisbahkan kepada Ali sifat-sifat yang dalam Islam hanya boleh disandarkan kepada Allah semata.
seperti Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Khaliq, pencipta, atau Al-Mudabbir, pengatur. Bahkan ada yang berdoa kepada Ali, sebagaimana orang-orang musyrik berdoa kepada berhala atau orang suci. Ini adalah bentuk syirik yang paling nyata menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu kelompok gulat tertua adalah Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba. Mereka meyakini bahwa Ali adalah Tuhan dan menolak semua khalifah sebelumnya sebagai penipu atau perampas hak ilahi. Bahkan, setelah Ali wafat, mereka menyebarkan kepercayaan bahwa Ali hanya gaib dan akan kembali. Mereka juga mengajarkan bahwa menolak otoritas Ali adalah bentuk kekufuran yang lebih besar dari menyembah berhala. Kelompok ini aktif menyebarkan fitnah dan kegaduhan pada masa kekhalifahan Ali dan menjadi salah satu benih perpecahan internal umat Islam. Kelompok lain adalah Nusairiyah atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Alawiyah, masih eksis hingga hari ini, terutama di Suriah dan sebagian wilayah Lebanon. Kelompok ini memandang Ali sebagai bagian dari trinitas spiritual bersama Nabi Muhammad dan Salman Al-Farisi. Mereka menganggap Ali sebagai makna ilahiyah, makna ilahi yang turun ke dunia, dan berbagai ritual mereka menunjukkan pengaruh kuat dari Gnostisisme, filsafat Yunani, dan kepercayaan Zoroastrianisme. Bahkan, dalam ajaran mereka, pembacaan Al-Quran dilakukan secara simbolis dan batiniah, dengan penafsiran ekstrem yang menyalahi kaidah. Ada pula Khattabiyah, sekte yang dinisbatkan kepada Abu Al-Khattab, seorang murid Imam Ja'far Ash-Shadiq, yang kemudian dianggap sesat oleh gurunya sendiri. Abu Al-Khattab menyebarkan gagasan bahwa Imam Ja'far adalah Tuhan, sementara dirinya adalah Nabi yang diutus oleh imam tersebut. Meski Imam Ja'far sendiri melaknat dan mengingkari Abu Al-Khattab, ajarannya terus menyebar di kalangan Syiah ekstrem dan memperkuat doktrin pengkultusan imam-imam Ahlul Bait. Bazigiyah dan Mughairiyah adalah dua kelompok lain yang termasuk dalam golongan gulat. Kelompok Bazigiyah meyakini bahwa imam tidak bisa mati kecuali atas kehendaknya sendiri. Sementara Mughairiyah percaya bahwa Al-Quran telah diselewengkan dan hanya imam mereka yang memiliki versi aslinya. Kedua kelompok ini menisbahkan kepada Ali dan para imam sesudahnya kemampuan-kemampuan luar biasa yang melampaui batas manusia, seperti menciptakan dan menghidupkan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh mistisisme dan gnostisisme sangat kuat dalam pemikiran mereka. Keyakinan ekstrem ini tidak hanya menyebabkan kerusakan akidah, tetapi juga merusak reputasi Syiah secara umum. Banyak ulama Syiah arus utama, seperti Al-Kulaini, Al-Tusi, dan Al-Mufid, mengutuk kelompok gulat dan menyatakan bahwa mereka telah keluar dari Islam. Bahkan, beberapa fatwa ulama Syiah menyamakan gulat dengan kaum zindiq, munafik, yang menyusup ke dalam Islam untuk merusaknya dari dalam. Namun, akar-akar ajaran mereka tetap tumbuh, meskipun dalam bentuk-bentuk baru dan lebih samar. Secara historis dan teologis, keyakinan kelompok gulat menjadi pelajaran besar bagi umat Islam tentang bahaya pengkultusan manusia. Islam menegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan hanya kepadanya segala pengabdian ditujukan. Sebesar apapun jasa seorang manusia, baik nabi, sahabat, atau imam, tetaplah ia makhluk yang tunduk pada hukum-hukum ilahi. Penyimpangan ajaran gulat adalah akibat dari cinta yang tak terkendali dan tertutupnya akal sehat oleh fanatisme spiritual. Dengan memahami ajaran dan sejarah kelompok gulat, umat Islam dapat menjaga kemurnian tauhid dan menghindari penyimpangan serupa yang mungkin muncul dalam bentuk-bentuk baru di era modern. Tantangan kontemporer seperti kultus individu, fanatisme tokoh spiritual, dan manipulasi agama untuk kepentingan politik adalah cermin dari penyimpangan lama yang dibungkus dengan kemasan baru. Maka, menjaga keseimbangan antara cinta terhadap Ahlul Bait dan komitmen terhadap tauhid adalah tugas setiap muslim sejati. Ali bin Abi Thalib
menantu dan sepupu Rasulullah, dikenal bukan hanya karena keberaniannya dalam perang atau kecerdasannya dalam hukum Islam, tetapi juga karena ketegasannya dalam menjaga kemurnian tauhid. Ketika sebagian orang menyimpang dengan menisbahkan sifat ketuhanan kepadanya, Ali menunjukkan reaksi yang luar biasa keras dan tak kompromi. Bagi Ali, pelanggaran terhadap konsep tauhid bukan sekadar kekeliruan teologis, tapi adalah bentuk pemberontakan terhadap inti ajaran Islam. Maka, tidaklah mengherankan bahwa ia mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan penyimpangan berbahaya yang dilakukan oleh para pengikut ekstremis yang disebut sebagai ghulat, yakni mereka yang melebih-lebihkan kedudukan seseorang hingga menjadikannya Tuhan. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam hal ini adalah ketika sekelompok pengikut datang kepada Ali dan menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Dalam riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasa'i disebutkan bahwa Ali memerintahkan untuk menggali lubang dan membakar orang-orang ini sebagai hukuman. Ini bukanlah tindakan tanpa dasar atau dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi setelah adanya dialog langsung di mana Ali sudah memberikan peringatan keras dan menawarkan mereka untuk bertobat. Ketika mereka tetap bersikeras dalam keyakinan sesat mereka, barulah Ali menjatuhkan hukuman yang berat tersebut. Dalam konteks sosial dan keagamaan masa itu, tindakan Ali adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat Islam dari ajaran yang bisa merusak fondasi akidah umat. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan keberatannya atas tindakan membakar, mengutip bahwa Rasulullah melarang membakar dengan api karena itu adalah bentuk azab khusus dari Allah, Ali menjelaskan bahwa meskipun benar, namun ia merasa perlu menegakkan hukuman mati kepada mereka dan bahwa pembakaran adalah metode paling efektif untuk menimbulkan efek jera terhadap penyimpangan yang sangat ekstrim. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Ali, menjaga tauhid adalah prioritas utama. Bahkan, jika harus mengambil langkah-langkah yang sangat keras dan menyakitkan. Hal ini juga menjadi refleksi dari prinsip penting dalam Islam, bahwa penyimpangan akidah tidak bisa ditoleransi, apalagi jika sampai mengubah seseorang menjadi objek sesembahan. Ali sempat memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Ia berkata, "Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka kembalilah dan bertobatlah. Sungguh, celakalah kalian." Ini adalah bukti bahwa Ali tidak gegabah. Ia tidak serta-merta menghukum tanpa dialog atau nasihat. Namun, para pengikut sesat tersebut justru tetap dalam keyakinan mereka. Mereka bahkan menyatakan secara langsung kepada Ali, "Engkau adalah Tuhan kami." Kalimat ini bukan hanya bentuk pengagungan, tetapi sebuah bentuk kemurtadan yang nyata, menjadikan makhluk sebagai Tuhan, menyetarakan Ali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar pengakuan sesat mereka yang tidak mau bertobat, Ali pun menjatuhkan hukuman mati. Ia melihat bahwa penyimpangan ini lebih berbahaya daripada kekufuran kaum Quraisy di masa jahiliyah, karena mereka menyembah berhala tanpa menisbahkan ketuhanan kepada manusia yang hidup di hadapan mereka. Tetapi, para gulat ini menyembah Ali secara langsung dan menjadikannya sebagai Tuhan yang berinkarnasi dalam bentuk manusia. Bagi Ali, ini adalah bentuk syirik yang sangat nyata dan tidak bisa ditoleransi dalam komunitas Muslim yang baru tumbuh dan masih rapuh pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berhenti di situ, Ali bin Abi Thalib secara terang-terangan menyatakan bahwa orang-orang yang menuhankannya telah murtad dari Islam. Ia tidak menganggap mereka sebagai sekte dalam Islam, tetapi sebagai kelompok yang telah keluar dari agama secara hakiki. Dalam riwayat lain, ia mengingatkan masyarakat Muslim bahwa tidak ada satupun manusia, bahkan para nabi, yang memiliki hak untuk disembah. Ali menolak keras segala bentuk pengultusan yang melampaui batas, meskipun ditujukan kepadanya sendiri. Ia tetap memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, bukan lebih dari itu. Sikap keras Ali ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah Islam.
bahwa cinta dan penghormatan kepada pemimpin tidak boleh melampaui batas hingga menyentuh wilayah ketuhanan. Ketika cinta menjadi tak terkendali dan berubah menjadi kultus, maka hal itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ali telah memperingatkan umat bahwa mencintainya adalah bagian dari iman, tetapi menuhankannya adalah bentuk kekafiran. Ini adalah batas yang harus dijaga, karena Islam tidak pernah mengajarkan kultus terhadap manusia, seberapapun mulianya mereka. Ali juga menyadari bahwa fitnah penyembahan terhadap dirinya bisa digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak reputasi kaum muslimin dan menciptakan kebingungan dalam akidah. Maka, ia pun memastikan bahwa kelompok-kelompok ini tidak berkembang dan menyebarkan ajaran mereka. Dengan ketegasan itu, ia menunjukkan bahwa menjaga kemurnian ajaran Islam lebih utama daripada mempertahankan popularitas atau simpati pribadi. Ia tidak ingin dikenang sebagai sosok yang didewa-dewakan, tetapi sebagai khalifah yang adil dan pemimpin yang menjaga batas antara Tuhan dan makhluk. Dari sikap tegas Ali ini, kita belajar bahwa tauhid bukanlah doktrin teoritis belaka, tetapi harus dijaga dengan tindakan nyata, termasuk ketika harus menghadapi pengikut sendiri yang melenceng. Ia tidak hanya berbicara tentang tauhid, tetapi menegakkannya dengan keteladanan dan tindakan. Maka wajar jika para ulama kemudian menjadikan Ali sebagai salah satu figur utama dalam membela kemurnian akidah Islam. Ia bukan hanya ahli dalam ilmu dan perang, tetapi juga penjaga akidah umat dari penyimpangan yang sangat ekstrim. Sikap Ali terhadap para penyembahnya bukanlah tindakan kebencian personal, melainkan sebuah bentuk cinta sejati terhadap Islam. Ia tidak ingin namanya dijadikan sebab orang lain terjatuh dalam kekafiran. Ia tidak ingin dirinya menjadi batu ujian yang menjauhkan manusia dari Allah. Karena itu, meskipun pahit, ia menegakkan hukum atas mereka. Dalam hal ini, Ali adalah teladan sejati, sosok yang lebih mencintai kebenaran daripada dirinya sendiri dan lebih mementingkan kemurnian iman daripada sanjungan manusia. Pandangan Islam terhadap ajaran gulat, ekstremisme dalam mendewakan tokoh, sangatlah tegas dan jelas. Ia dianggap sebagai penyimpangan akidah yang sangat berbahaya, bahkan berada di luar batas toleransi dalam perbedaan pemahaman. Mayoritas ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa menuhankan Ali bin Abi Thalib atau tokoh manapun selain Allah adalah kekufuran yang nyata dan mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak ada kompromi terhadap keyakinan yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan atau memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada manusia. Bahkan, menyamakan manusia dengan nabi saja dianggap sesat, apalagi menyamakan atau melebihi mereka dengan Allah. Oleh sebab itu, kelompok Ghulat secara akidah dianggap murtad dan pernyataan-pernyataan mereka berada dalam jalur yang sama dengan kekufuran ekstrim seperti kaum penyembah berhala. Yang menarik, penolakan terhadap kelompok Ghulat tidak hanya datang dari Ahlus Sunnah, tetapi juga dari kalangan Syiah Imamiyah atau Itsna Asy'ariyah yang secara umum sangat menjunjung tinggi kedudukan Imam Ali dan keturunannya. Dalam tradisi intelektual Syiah, para imam dari Ahlul Bait juga dikutip secara eksplisit mengecam ajaran Ghulat. Dalam kitab Rijal Al-Kashi, misalnya, terdapat banyak kutipan dari para imam Syiah yang melaknat orang-orang yang mengangkat derajat imam ke tingkat ilahiyah. Mereka menganggap bahwa Ghulat adalah fitnah besar yang merusak nama baik para imam dan bahkan membuat musuh-musuh Ahlul Bait mendapatkan alasan untuk mencela mereka. Salah satu kutipan penting datang dari Imam Ja'far Asy-Syadiq, imam ke-6 Syiah, yang dengan tegas menyatakan bahwa para Ghulat lebih berbahaya bagi kami daripada pasukan musuh bersenjata yang menyerbu dari luar. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya ajaran Ghulat bukan hanya dari sisi teologi, tetapi juga dari sisi stabilitas sosial dan reputasi internal komunitas Islam. Bagi Imam Ja'far, klaim-klaim Ghulat tentang ketuhanan Ali atau imam-imam lain
tidak hanya salah, tetapi juga merusak fondasi Islam dan menyesatkan banyak orang awam. Kitab Al-Kafi, salah satu sumber rujukan utama dalam Syiah, juga secara eksplisit mencatat hadis-hadis dari para imam yang menolak dan mengutuk ajaran Ghulat. Bahkan dalam syarah penjelasan dari para ulama Syiah terhadap kitab ini, mereka menjelaskan secara detail bahwa siapapun yang menganggap seorang imam sebagai Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan, maka dia telah melakukan kekafiran yang tidak dapat ditoleransi. Beberapa ulama bahkan menulis kitab khusus untuk membantah para Ghulat karena dianggap sebagai ancaman terhadap tauhid dan kredibilitas dakwah Ahlul Bait. Tidak hanya secara akidah, ajaran Ghulat juga dinilai membahayakan struktur sosial dan politik umat Islam. Dengan menempatkan manusia sebagai Tuhan, maka sistem nilai Islam yang berdasarkan pengabdian kepada Allah semata menjadi kabur. Para pengikut Ghulat bisa saja melakukan kekacauan moral dan spiritual karena merasa imam mereka memiliki hak absolut seperti Tuhan. Hal ini berpotensi menciptakan struktur kekuasaan yang otoriter, manipulatif, dan jauh dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Itulah sebabnya baik Sunni maupun Syiah sama-sama sepakat untuk melawan penyimpangan semacam ini. Lebih jauh lagi, ajaran Ghulat secara tidak langsung menjadi alat propaganda musuh-musuh Islam. Banyak orientalis atau kelompok anti-Islam yang menggunakan fenomena ini untuk menunjukkan seolah-olah Islam adalah agama yang mendewakan manusia. Dengan mengeksploitasi kasus Ghulat, mereka mencoba mencoreng Islam dari dalam. Karena itulah, para ulama klasik dan kontemporer memandang penting untuk terus membentengi akidah umat dan menjelaskan secara rasional serta spiritual bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan semua nabi maupun imam adalah hamba-hambanya yang mulia, bukan Tuhan atau makhluk setengah Tuhan. Akhirnya, kesimpulan dari pandangan Islam terhadap Ghulat sangatlah jelas. Ajaran tersebut adalah kesesatan yang nyata, tidak berasal dari inti ajaran Islam, baik dari jalur Sunni maupun Syiah. Justru, semua ulama dari kedua mazhab besar ini memerangi ajaran Ghulat dan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap tauhid dan terhadap kemurnian ajaran Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib sendiri tidak pernah membiarkan dirinya dipuja melebihi batas. Bahkan, ia sendiri yang pertama kali menghukum keras para Ghulat yang menyimpang. Islam yang sejati menempatkan manusia dalam posisi yang mulia, tetapi tetap dalam batas kemanusiaannya. Hamba Allah, bukan Tuhan. Meski ajaran Ghulat secara resmi ditolak oleh arus utama Islam, namun jejaknya masih bertahan dalam beberapa komunitas tertutup dan kelompok esoterik yang mengembangkan doktrin-doktrin spiritual ekstrem. Kelompok seperti Alawiyin, dulu disebut Nusairiyah, di Suriah, Druz di Lebanon dan wilayah Syam, serta tarekat Bektashi di wilayah Anatolia dan Balkan, kerap disebut oleh para peneliti sebagai pewaris ideologi Ghulat dalam bentuk yang lebih terselubung. Mereka menafsirkan aspek-aspek ketuhanan dengan pendekatan batiniah dan alegoris yang jauh dari tekstualitas Islam ortodoks. Unsur-unsur mistik, sinkretisme agama, dan kultus individu menjadi ciri khas pemikiran mereka. Alawiyin atau Nusairiyah, misalnya, berkembang di wilayah pesisir Suriah dan sebagian kecil wilayah Turki. Mereka mempercayai bahwa Ali bin Abi Thalib adalah manifestasi dari Tuhan dalam bentuk manusia, dan tiga unsur utama dunia adalah Ali, Muhammad, dan Salman Al-Farisi dalam konsep metafisis yang disebut makna, ism, dan bab. Doa dan ritual mereka bersifat rahasia dan tidak sama dengan ibadah Islam secara umum. Kalangan Alawiyin tidak menjalankan rukun Islam sebagaimana Muslim lainnya. Ajaran mereka sangat tertutup dan diwariskan secara turun-temurun kepada laki-laki dewasa melalui inisiasi khusus. Sementara itu, komunitas Druz yang berasal dari cabang Ismailiyah ekstrem juga menampilkan unsur Ghulat dalam ajaran mereka. Mereka mempercayai ketuhanan Imam Al-Hakim bi Amrillah, Khalifah Fatimiyah di Mesir, dan menolak syariat Islam setelah kemunculan Al-Hakim
sebagai manifestasi Tuhan. Sama seperti Alawiyin, ajaran Druze bersifat eksklusif dan tertutup dari orang luar. Mereka tidak mengizinkan konversi masuk atau keluar dari komunitas, dan seluruh ajaran mereka dikodifikasi dalam kitab rahasia yang hanya boleh dibaca oleh para uqal, kaum bijak yang telah melalui tahap spiritual tertentu. Tarekat Bektashi yang berkembang di Turki dan Balkan pasca periode Ottoman juga memuat unsur-unsur gulat dalam bentuk ajaran yang menghormati Ali secara berlebihan. Dalam ritual-ritual Bektashi, Ali dipandang sebagai perwujudan hakikat ilahi bersama dengan para imam Syiah lainnya. Tarekat ini menyerap unsur-unsur Kristen, Zoroastrianisme, dan kepercayaan lokal, serta mengaburkan batas antara tasawuf dan kultus. Bektashi menekankan pentingnya guru rohani, PIR, konsep batin, makna tersembunyi atas teks, dan inisiasi ke dalam rahasia kosmis melalui tarikan batin. Kehadiran kelompok-kelompok ini menandakan bahwa warisan gulat bukan hanya fenomena sejarah, tetapi juga sebuah sistem spiritual yang terus berevolusi dalam bentuk simbolisme dan kerahasiaan. Meskipun secara doktrinal mereka telah jauh dari Islam awal, mereka tetap mempertahankan nama-nama simbolik Islam seperti Ali, Ahlul Bait, dan konsep Tauhid dalam bentuk yang sangat berbeda. Karena itu, para ulama Ahlus Sunnah maupun ulama Syiah Ortodoks terus mengecam keberadaan mereka sebagai bentuk penyimpangan yang merusak citra Islam sejati. Dari sudut pandang sejarah, kelompok-kelompok ini muncul dalam situasi sosial politik yang memungkinkan berkembangnya ajaran alternatif. Ketika masyarakat berada dalam tekanan kekuasaan yang represif atau dalam ketidakstabilan spiritual, ide-ide gulat menawarkan pelarian metafisik dan eksklusivitas identitas. Mereka memberi pengikutnya rasa dipilih, rahasia, dan terhubung langsung dengan yang ilahi, di luar kendali otoritas agama resmi. Inilah daya tarik laten gulat yang membuatnya tetap hidup dalam lapisan tersembunyi masyarakat Muslim. Namun, para sejarawan Islam modern memperingatkan bahaya dari romantisasi ajaran-ajaran ini. Dengan membawa simbol Islam, tetapi mengubah maknanya secara radikal, kelompok pewaris gulat seringkali menjadi alat politik atau sekte yang memecah belah persatuan umat. Apalagi dalam konteks geopolitik modern, seperti rezim Alawiyin di Suriah, ajaran gulat tidak hanya berperan sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai ideologi negara yang dijalankan dengan represif. Ini memperkuat alasan mengapa mayoritas ulama Islam menganggap ajaran-ajaran tersebut tidak mewakili esensi Islam, baik dari sisi tauhid, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jejak pemikiran gulat hari ini bukan hanya soal sejarah atau teologi, tetapi juga tentang tantangan kontemporer dalam memahami Islam secara murni dan menyeluruh. Warisan gulat telah menjelma menjadi spektrum luas antara mistisisme ekstrim dan penyimpangan ideologis. Tugas generasi Muslim masa kini bukan hanya menolak secara teologis, tapi juga menggali dan menjelaskan akar historisnya agar umat tidak tertipu oleh bentuk-bentuk kebatinan yang menyamar sebagai kedalaman spiritual, padahal menyimpang dari ajaran tauhid yang hakiki. Inilah akhir dari penelusuran kita tentang kelompok gulat, sebuah gerakan yang muncul dari hasrat spiritual dan cinta kepada keluarga Nabi, namun menjelma menjadi penyimpangan yang melukai inti ajaran tauhid. Kita melihat bahwa cinta kepada Ali bin Abi Thalib bukan hanya dibolehkan, tapi juga dianjurkan dalam Islam. Namun, ketika cinta itu berubah menjadi pengkultusan, ketika sosok manusia dijadikan Tuhan atau manifestasi ilahi, maka itu telah melewati batas ajaran Islam yang hakiki. Mayoritas ulama, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah Imamiyah, sama-sama mengecam ajaran gulat. Mereka menganggapnya sebagai bentuk kekufuran dan fitnah terhadap Ahlul Bait yang suci. Bahkan, para imam Syiah sendiri melaknat kelompok ini. Jejak pemikiran gulat masih terasa hingga kini dalam beberapa kelompok tertutup
dan aliran kepercayaan di dunia Islam yang mengedepankan doktrin-doktrin rahasia, simbolisme ekstrem, dan kepercayaan akan manusia sebagai penjelmaan Tuhan. Semoga kita senantiasa diberi hidayah untuk mencintai Ahlul Bait dengan seimbang, tanpa berlebih-lebihan, dan tetap teguh dalam ajaran tauhid murni sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.